Selamat pagi para siswa kami, kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini saya kembali mengingatkan pelajaran yang kemarin karena beberapa pekerjaan kalian itu banyak yang masih salah. Nah, kali ini kita akan belajar untuk lebih tenang. Nah, pelajaran logika atau matematika itu yang akan kita pelajari antara lain adalah pernyataan, negasi atau ingkaran, pernyataan majemuk, konvers, invers, dan komposisi, lalu pernyataan berkuantor, penarikan kesimpulan. Inilah yang akan kita pelajari pada materi logika matematika. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pernyataan. Pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti memiliki nilai yang pasti benar atau pasti salah, atau bisa juga benar atau salah, bisa kedua-duanya ya. Nah, pernyataan juga disebut dengan kalimat tertutup ya, tidak bisa nilainya pasti benar dan nilainya juga bisa pasti salah. Contoh, 2 tambah 6 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ini sudah pasti benar ya. 2 ditambah 4 itu pasti 6. Siapakah ketua kelas 11 IPS? Nah, kalimat ini bukan merupakan sebuah pernyataan. Karena ada tanda tanya di sini, berarti ini sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Maka bisa dipastikan ini tidak bisa ditentukan nilai benar atau nilai salahnya. Ya. Ini tidak bisa dipastikan ini benar atau salah, tergantung jawaban gitu ya. Tergantung jawaban. C, 2 kali A sama dengan 8. Ini juga bukan sebuah pernyataan. Karena di sini A kita tidak tahu berapa nilai A ini. Jika nilai A ini ternyata 4, maka pernyataan ini jadi benar. Tapi kita A ini juga belum tahu. Dalam belajar logika matematika itu lambangnya jangan salah ya. Dia menggunakan huruf kecil begini nih. A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Ya, dia menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar. Nah, bagaimana untuk menentukan kebenarannya? Yang pertama, dasarnya adalah data empiris. Data empiris itu data yang sudah pasti nilai benarnya itu. Contoh, ibu kota Rokan Hilir adalah Bagan Siapi-Api. Itu tidak perlu lagi dibuktikan ya, sudah pasti benar gitu. 3 kali 4 sama dengan 20. Ini sudah pasti ini salah gitu ya. Nah, itu. Juga data tak empiris. Kalau data tak empiris ini harus melalui perhitungan-perhitungan gitu ya, harus dibuktikan lagi. 4 adalah bilangan genap. Sapi berkaki 4 ya, bisa dibuktikan dulu ya. Nanti rupanya ada pula sapi yang berkaki 2. Nah, kalau tadi ada kalimat tertutup, maka di sini ada kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa dipastikan benar atau salah. Ya. Ciri-cirinya apa kalimat terbuka itu? Ciri-cirinya pasti mengandung yang namanya peubah atau variabel. Tentunya kalian pernah ingat 2 ditambah X sama dengan 18 contohnya. X inilah yang disebut peubah atau variabel. Lambangnya bisa saja X, bisa Y, bisa Z atau lambang-lambang yang lain. Kalau kalian dulu waktu SD ya lambangnya bisa dalam bentuk buah, dalam bentuk mobil gitu ya. Itu lambang peubah. Ya, bisa diisi sebagai apa aja. Ya. Atau bisa juga diisi begini, 2 ditambah titik-titik sama dengan 18.
Titik-titik inilah disebut peubah atau variabel ya. Sebagai contoh, B adalah ibu kota Jawa Barat. Nah, ini kita nggak tahu nih benar atau enggak, tergantung B ini diisi apa. Nah, inilah terbuka, kita bebas ngisi. Kalau B ini kita isi Pekanbaru, maka pernyataan ini akan bernilai salah. Tapi kalau B ini kita isi dengan ibu kota Jawa Barat, ya tentunya akan menjadi benar ya. Nah, 3 ditambah X sama dengan 10. Ini terbuka, bebas, kita ngisi gantikan X ini dengan nilai berapa saja, terserah kita ya. Tapi kalau kita ingin kalimat ini menjadi nilai benar, maka X ini harus kita ganti dengan 7. Tapi kalau tidak selain 7, berarti pernyataan itu akan menjadi salah. Nah, itu kalimat terbuka. Nah, ada lagi gini, 2X sama dengan 20. Nah, gitu. Ini kan ada X-nya ya. Atau 4Z sama dengan 25. Ini kan ada Z-nya ya. Ini kalimat terbuka. Ya. Nah, berikutnya di sini yang kemarin waktu kita zoom, hasilnya ternyata banyak yang tidak paham ya tentang negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran lambangnya seperti ini ya. Nah, gitu. Atau gini. Nah. Ya, ini lambangnya. Ya, lambang negasi, ada belok-belok gitu ya. Jika sebuah pernyataan P ya, pernyataan P, maka ingkarannya negasi P ya, itu ingkarannya. Contoh, P sama dengan P adalah pernyataan pertama P, 4 adalah bilangan genap. Ini pernyataan P. Nah, negasi P atau ingkaran dari P ini, 4 bukan bilangan genap. Nah, di sini ada kata bukan. Berarti dia sudah mengingkari yang atas. Kalau tadi yang atas mengatakan P adalah bilangan genap, maka negasinya atau lawannya P bukan bilangan genap. Nah, contoh kedua. Pernyataan P, Edi sedang bekerja. Nah, lalu ingkarannya gimana? Ingkaran bentuknya gini ya. Nah, negasinya ini P, ini ingkarannya, lambangnya gini. Edi tidak sedang bekerja. Di sini ada kata tidak. Ya, tidak sedang bekerja. Baik, itu lambang-lambang negasi ya. Nah, bagaimana kalau ini kita tuangkan di dalam tabel? Ini enggak ya. Baik, di sini P, kalau P itu nilainya benar, maka setelah dinegasikan, ini di sini lambangnya adalah negasi P ya. Tadinya benar, maka menjadi salah. Yang tadinya salah, maka menjadi benar. Bolak-balik gitu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk di sini ada 4 ya. Yang pertama konjungsi, kedua disjungsi, ketiga implikasi, yang keempat biimplikasi. Ini kemarin memang sudah kita belajar ya, tapi kita coba perdalam karena hasilnya kemarin sepertinya kurang bagus ya. Dari yang pertama kita belajar tentang konjungsi. Konjungsi lambangnya begini ya. Gini. Apa bedanya konjungsi dengan disjungsi, lambangnya gimana ya? Nah, di sini. Konjungsi ini N ya. Maka ini bentuknya gini, seperti N. Disjungsi, nah ini dia S. Berarti dan di sini ada U. Maka lambangnya seperti ini. Nah, terbalik ya. Kon N seperti ini. Dis, nah tidak N, terbalik ya. Nah, kalau implikasi itu lambangnya anak panah ke kanan, itu implikasi. Kalau biimplikasi lambangnya anak panah 2 ke kanan dan ke kiri.
Nah, sudah jelas lambangnya ya. Nah, kita mulai dari konjungsi. Konjungsi adalah sebuah pernyataan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Ya, jadi sebuah pernyataan bernilai benar jika kedua pernyataan itu bernilai benar. Contoh, pernyataan yang pertama, matahari terbit dari sebelah timur. Nah, pernyataan ini pasti nilainya benar. Ya. Q atau Q, pernyataan Q ya, pernyataan kedua nih. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Benar, ya. Itu benar. Nah, ternyata pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua benar, maka P dan Q ya. P dan Q konjungsinya adalah nilainya benar atau benar dan benar. Tadi kan benar ya. Benar dan benar, maka nilainya benar. Nah, kita masukkan ke tabel. Benar dan benar hasilnya benar. Benar dan salah, maka hasilnya salah. Nah, ada sebuah contoh begini. P, pernyataan P, matahari terbit dari timur. Benar atau salah? Sini pasti nilainya benar. Ya kan? Nah, di sini pernyataan Q, ayam berkaki 4. Benar atau salah? Pasti salah. Maka dengan demikian P dan Q itu pasti nilainya benar dan salah, karena ini benar dan salah, benar, salah, maka nilainya pasti salah. Ya. Matahari terbit dari timur, matahari terbit dari timur, dan ayam berkaki 4. Ya. Itu nilainya salah. Jadi untuk konjungsi itu akan bernilai benar jika keduanya ini ya, kedua pernyataannya ini, kedua kalimat itu nilainya benar. Kalau salah satu saja nilainya salah atau dua-duanya salah, ya dia pasti nilainya salah. Nah, demikian dulu video kali ini. Para peserta didik kami belum selesai sampai implikasi. Saya mohon ditulis, ini dicatat dalam bukumu ya, dicatat dalam buku. Lalu hasil catatannya itu difoto, dikirim ke WA pribadi saya. Ya, catatannya di dalam bukumu itu difoto, lalu dikirim ke WA pribadi saya. Bagi yang bukunya masih ada sama saya, boleh diambil di sekolah. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman, tetap menghormati orang tua. Selamat siang, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.